Selamat pagi. Ini sesi atau bagian di mana saya akan memilih 5 orang murid dari SMP Negeri atau SMP 1 Atap Negeri Nian, di mana murid-murid ini adalah murid dari Bapak Melkianus Ane Usateba. Murid-murid ini akan saya coaching berkaitan dengan aksi nyata praktik baik pembelajaran berfilosofi Ki Hajar Dewantara yang telah dilakukan oleh Bapak Melkianus di SMP 1 Atap Negeri Nian ini. Yuk kita lihat. Siap. Hormat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Bu. Anak-anak masih ingat Ibu Mesra? Masih. Masih ingat ya, terima kasih, puji Tuhan. Ibu Mesra mengucapkan terima kasih. Ibu Mesra mau minta yang Ibu Mesra sudah pilih itu angkat tangan. Ibu mau dengar suaranya. Apakah, angkat tangan dulu. Apakah 5 orang anak ini bersedia Ibu Mesra coaching? Sedia. Sedia ya? Waduh, senang sekali ya. Terima kasih, turun tangan. Anak-anak kalau begitu, bolehkah Ibu Mesra membawa 5 orang anak ini untuk berpisah sementara dengan teman-temannya? Untuk Ibu berdiskusi satu persatu dengan 5 orang anak ini. Boleh? Boleh. Baik, kita pergi yuk. Ibu. Ayo, mari. Ini adalah 5 anak yang sudah saya pilih. Tadi maaf ruangan penuh karena lagi ujian, lagi penilaian akhir semester, sehingga kita berada di alam terbuka. Wah, SMP 1 Atapnya ini bagus sekali. Bisa diarahkan kameranya. Ini bagus sekali, hijau. Ya, ini Kampung Nian yang sejuk. Nah, sekeliling sekolah ini menarik. Pohon asam lagi berkuncup hijau dan pohon-pohon lain, pohon kayu putih itu ya, pohon kayu putih juga lagi bertunas. Pokoknya indah pemandangan di sini. Anak-anak juga segar-segar semuanya. Anak-anak selamat pagi. Aduh, ini disediakan buat ibu ya. Lihat ini keren ini, disediakan buat saya nih. Duduk. Aduh, suka sekali ya begini. Ya. Basah kayaknya ya. Basah tidak? Basah kayaknya. Tidak apa-apa. Enak duduk di alam, nikmat. Kita mengucap syukur atas karunia Tuhan yang indah ini ya anak-anak ya. Baik anak-anak, seperti yang ibu janjikan, ibu akan berdiskusi bersama anak-anak dan banyak hal yang akan ibu ngomong berkaitan dengan Bapak kita yang telah menjadi calon guru penggerak. Anak-anak, nanti satu-satu anak akan ibu bertanya. Ya, ketika bukan giliran dia tidak di sini ya. Jadi mungkin di belakang atau di mana gitu. Atau jalan-jalan dulu kemana, tapi jangan jauh-jauh ya. Atau ke sana. Nah, nanti ibu satu-satu ya, menurut giliran. Jadi ini sudah duduk di sini, jadi nanti ibu coachingnya begini ya. Jadi kita pertanyaannya begini ya. Begitu pula setelah itu giliran dia, begitu seterusnya ya. Tapi sebelum ibu mengajukan beberapa pertanyaan dan kita diskusi, ibu mau membacakan dulu pertanyaannya ya, secara umum. Supaya apa? Supaya anak-anak yang tidak paham dengan pertanyaannya boleh bertanya kepada ibu, Bu, ini tidak paham Bu, maksudnya apa gitu ya. Nanti
anak-anak jangan menjawab pertanyaannya, tapi hanya menanyakan jika pertanyaan itu membingungkan anak-anak. Kalau menjawabnya nanti saat Ibu diskusi dengan anak-anak secara pribadi. Paham ya nak ya? Bagus, terima kasih kalau paham. Ibu ingin mengajukan pertanyaan, tapi sebelumnya bolehkah anak-anak memperkenalkan diri saat Ibu mengajukan pertanyaan atau melakukan coaching dengan anak-anak, ya? Baik, mari kita mulai. Pertanyaan pertama, jelas atau tidak? Langsung angkat tangan kalau tidak jelas. Tapi kalau jelas, anak-anak mengatakan jelas, mengatakannya secara rame-rame. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Melkianus Usateba memosisikan murid dalam pembelajaran di kelas dan di luar kelas? Pertanyaannya Nana paham? Benar ya? Yakin ya? Yakin. Yakin ya? Jadi dulu waktu pendampingan pertama Bapak Meki bilang begini, dulu anak-anak kalau lihat saya tunduk kembali takut. Tapi sejak saya jadi guru penggerak, justru saya yang ke anak-anak, supaya anak-anak jangan takut. Nah, itu maksudnya memosisikan. Apakah benar begitu? Nanti kita akan coaching. Jadi pertanyaannya jelas ya. Pertanyaan kedua, apakah murid merasakan ada perubahan dari Bapak Melkianus Ane Usateba dalam interaksi proses belajar di kelas? Perubahan di sini maksudnya sebelum dan setelah Bapak jadi calon guru penggerak. Sebelumnya seperti apa, sekarang seperti apa? Karena sebelum dan sekarang itu yang menunjukkan perubahan. Anda tahu kan pertanyaan ini? Jelas? Jelas. Kalau tidak angkat tangan, Ibu, saya kurang jelas. Jelas ya? Jelas ya? Baik. Pertanyaan ketiga, apa saja yang sudah dilakukan Bapak Ane Ubateva? Melkianus Ane Usateba. Bapak Melkianus Ane Ubateva. Saya ulangi ya. Pertanyaan ketiga, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Melkianus Ane Ubateva selama proses pembelajaran di kelas berkaitan dengan filosofi penerapan pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Anak-anak jelas? Nanti kalau anak-anak tidak tahu apa itu pembelajaran Ki Hajar Dewantara, tanya kepada Pak Melki. Pak Melki, pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu apa sih? Supaya dari jawaban Pak Melki, anak-anak bisa menyimpulkan, ini Pak Melki sudah terapkan belum ya? Ini untuk pertanyaan ketiga. Anak-anak tahu pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Ibu jelaskan sedikit. Pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran ketika gurunya saat mengajar, anak-anak itu menjadi yang utama. Jadi pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kalau anak-anaknya memiliki persoalan, guru juga tahu dan bagaimana solusinya dilakukan secara bersama-sama dengan guru. Jadi segala sesuatu itu berpusat pada anak. Anak dengan apa? Dengan segala potensi yang dia miliki, dengan segala kodrat yang dia miliki. Kodrat dan potensi itu lingkungannya, kebudayaannya, keragamannya, keunikannya,
semua keunikan, keragaman, perbedaan, potensi-potensi baik yang dimiliki oleh anak itu harus membawa dia bisa belajar dengan merdeka, bukan sebaliknya dia belajar dalam keadaan tertekan. Mengerti? Tapi dia harus belajar dengan merdeka. Sudahkah Pak Melki memperhatikan hal-hal itu sehingga anak-anak belajar dengan merdeka? Nah, itu bisa dijawab pada pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, apa harapan anak-anak atau apa harapan murid terhadap calon guru penggerak Bapak Melkianus Ane Tubatepa? Jadi harapan anak itu apa ya untuk Pak Melki kalau dia jadi calon guru penggerak tuh harapannya apa gitu terhadap sekolah ini, terhadap anak-anak secara pribadi dan sebagainya. Anak-anak, itu sudah 5 pertanyaan. Dan hanya 5 pertanyaan itu yang ketika anak-anak duduk bersama ibu akan mengajukannya dan anak-anak menjawab, ibu akan mencatat. Paham? Seperti itu. Dan setelah itu anak-anak mencatat kembali pertanyaan yang anak-anak sudah jawab, yang ibu sudah catat itu. Anak-anak mengisinya di sini. Ini sudah ada 5 pertanyaan. Jadi ketika ibu sudah melakukan coaching begini, ibu juga catat di sini. Anak-anak juga akan mencatat di sini. Kemudian anak-anak tulis nama di sini. Tanggal hari ini, kampung Nian, tanggal berapa, anak-anak parah. Paham? Tulis, jangan lupa tulis kelasnya. Paham ya, Nak ya? Sekali lagi, 5 pertanyaan ini jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Baik. Kalau jelas, siapa nih yang mau duluan? Ayo, siapa yang mau duluan? Penting anak-anak mengerti dulu pertanyaannya. Setelah anak-anak mengerti pertanyaannya, maka sebentar ketika ibu memanggil satu persatu, anak-anak sudah bisa menjawab karena mengerti pertanyaannya. Paham ya? Paham. Bolehkah ibu mempersilakan 4 orang anak ibu ini ke kelas dulu, nanti baru dipanggil? Karena nanti satu-satu ibu akan melakukan coaching. Ibu mohon izin untuk anak ibu yang ini, siapa namamu? Fridus. Untuk anak ibu yang bernama Fridus ini untuk tinggal di sini karena dia orang pertama yang akan ibu coaching atau diskusikan. Silakan anak-anak tinggalkan tempat ini. Selamat pagi, Nak. Ibu harap anak bisa pakai masker. Salam Merdeka Belajar. Siapa namamu? Ya, ibu ulangi. Wifridus Lolom Said. Wifridus kelas berapa? Kelas 9. Mungkin suaranya bisa diperbesar ya. Wifridus Lolom Said, murid pertama yang akan saya coaching. Terima kasih Wilfridus, kamu telah memberikan keterangan yang bagus dan berharga, bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Baik, guru penggerak Merdeka Belajar. terima kasih. Bolehkah kamu memanggil Teresia Kenjam? Silakan. Selamat pagi anak Pak Melkianus atau murid Pak Melkianus Ane Tubatepa. Benarkah demikian? Siswa kelas 9. Terima kasih. Maaf, anak Teresia Erlina Kenjang. Apakah anak Teresia Erlina Kenjang bersedia di coaching? Bersedia berdiskusi dengan Ibu Mesra? Baik, terima kasih untuk kesediaan anak ya.
Ibu langsung mulai ya, tapi pakai masker dulu ya. Ibu minta izin minum kopi dulu. Nah, jadi perlu diketahui kopi ini masih hangat, disediakan oleh ibu guru, panitia PAS di sini. Jadi SMP 1 Atamian ini lagi melakukan penilaian akhir semester, dan di sela-sela penilaian akhir semester itu saya melakukan pendampingan terhadap Bapak Melkianus Ane Ubah Ustadz Teba. Jadi saya harus minum ya karena sudah disediakan. Terima kasih ya, kamu bisa menunggu saya minum. Makasih nak, kamu sudah minum? Sudah? Ini silakan kalau mau minum. Ada 2 nih. Saya juga pikir mungkin 2 ini, 1 untuk saya dan 1 untuk siswa yang saya coaching. Tapi siswanya 5. Baik, kita mulai nak ya. Ya. Guru penggerak Merdeka Belajar. Inilah Teresia, siswa kelas 9 yang saya coaching urutan kedua. Kamu tolong cari yang urutan ketiga ya. Saya ingin meng-coaching yang namanya Rosina Neno Biaf. Rosina Neno Biaf. Terima kasih. Silakan pulang. Ya, kita harus paham bahwa kadang anak-anak itu mereka berbicara belum terstruktur dengan baik bahasanya. Maklum mereka anak SMP, sehingga saya mencoba sedapat mungkin melakukan kesimpulan, tapi saya selalu tanyakan pada mereka apakah kesimpulan itu yang dimaksudkan oleh mereka atau bertentangan dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Dengan demikian saya berusaha untuk mendapatkan yang sebaik-baiknya dari anak-anak ini. Apa pendapat mereka tentang Pak Melki, sehingga itu bisa menjadi umpan balik untuk aksi nyata Pak Melki selama melakukan praktik baik pembelajaran di sekolah ini. Wah, sudah datang anak saya. Ya, ini dia Rosina Neno Biaf, betulkah? Rosina siap di coaching? Siap diskusi dengan ibu? Baik, sudah tahu 5 pertanyaan sehingga ibu tidak bertele-tele, ibu langsung saja nak ya. Baik, guru penggerak Merdeka Belajar. Terima kasih. Tolong panggilkan saya Marta Taneo. Ya, selamat pagi nak. Selamat pagi. Baik, terima kasih Marta. Salam guru penggerak. Silakan. Selamat pagi. Ini murid kelima yang akan saya coaching. Saya ingin tahu Agnes Adaviani, gitu kah? Agnes Adaviani. Terima kasih. Kami pinjam datang di bawah pohon yang teduh ini untuk saya melakukan coaching. Bersedia ya? Saya langsung saja ya, karena sejak tadi sudah jelas ya pertanyaannya, tinggal dijawab ya. Jadi saya bertanya lagi supaya bisa dijawab. Anak-anak bisa menuliskan kembali hasil diskusi. Tadi saya sudah menuliskan hasil diskusi bersama anak-anak satu persatu. Sekarang anak-anak sendiri yang menuliskan apa yang sudah anak-anak katakan tadi. Masing-masing saya memberikan satu lembar ini ya. Jangan lupa nanti di namanya ya dan kelas ya. Dan diisi sesuai dengan yang tadi dijawab ya. Bisa? Bisa. Saya memberikan ini. Nanti setelah diisi ke sini ya. Mari kita foto di sini.